Penumpang gaib Pantura. Malam pekat menyelimuti jalur Pantura. Hanya lampu sorot truk Budi yang memecah kegelapan. Budi yang sudah berjam-jam menyetir, merasakan kelelahan mulai mendera. Namun di kaca spion, ia melihat sebuah bayangan samar, seperti seorang penumpang di kursi belakang. Budi mengernyitkan dahi. Ia ingat jelas tidak ada siapa-siapa saat ia berangkat. Ia menoleh cepat ke kursi belakang, namun kursi penumpang itu kosong melompong. Hanya tumpukan kardus dan selimut usang. Dengan jantung berdebar, Budi kembali melihat ke kaca spion. Bayangan itu masih ada. Kali ini lebih jelas, seperti seorang wanita berambut panjang. Dan yang lebih mengerikan, bayangan itu tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi yang tidak wajar. Nafas Budi tercekat, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, truknya berhenti mendadak dengan suara decitan ban yang nyaring. Mesinnya mati seketika, meninggalkan keheningan yang mencekam. Budi memejamkan mata erat, mencoba menenangkan diri. Ketika ia membukanya dan kembali melihat ke kaca spion, bayangan penumpang itu telah hilang. Jalanan di sekelilingnya benar-benar sepi. Hanya ada kegelapan dan suara serangga malam. Dengan tangan gemetar, Budi mencoba menyalakan mesin truk berulang kali, memutar kunci kontak. Namun mesin itu tak merespon, hanya terdengar bunyi klik kosong. Kepanikan mulai merayapi dirinya. Tidak punya pilihan, Budi memberanikan diri turun dari truk. Ia mengambil senter dari dashboard dan mulai mengecek bagian depan mesin. Suara jangkrik malam dan desiran angin di pepohonan terdengar sangat jelas, memperburuk suasana hati Budi. Saat ia membungkuk, tiba-tiba tercium bau melati yang sangat kuat, menusuk hidungnya. Bau itu muncul entah dari mana, di tengah bau tanah dan asap knalpot. Budi langsung tegak, menoleh cepat ke belakang truk. Namun tak ada apa-apa. Pandangan Budi beralih ke semak-semak di pinggir jalan, di seberang truknya. Ia merasa melihat ada pergerakan kecil di sana, seolah-olah ada sesuatu yang mengintip dari balik rimbunnya dedaunan. Sebuah bayangan hitam, sangat tipis dan cepat, melintas di antara pohon-pohon besar di kejauhan. Budi mengedip-ngedipkan mata, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi akibat kelelahan dan ketakutan yang mendalam. Dengan tergesa-gesa, Budi kembali masuk ke dalam kabin truk. Ia mengunci pintu dari dalam dan kembali mencoba menyalakan mesin. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan dari atap truknya. Satu ketukan, lalu dua. Sangat jelas. Budi terdiam membeku, jantungnya berdebar kencang, suaranya seolah memenuhi seluruh kabin. Ia mencoba mengabaikannya, berharap itu hanya ranting atau hewan kecil. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Namun, ketukan itu makin keras dan berirama, seperti jari-jari yang menari di atas atap logam. Budi mendongak perlahan, matanya menatap atap kabin dengan ngeri. Suara itu terasa semakin dekat. Dari jendela samping di sisinya, sebuah tangan pucat, kotor, dengan kuku panjang yang menghitam, perlahan-lahan menjulur dari atas, seolah ingin meraih bahu Budi. Kuku-kuku itu bergesekan dengan kaca, menimbulkan suara mengerikan. Budi berteriak histeris, panik luar biasa. Ia menunduk dan memejamkan mata erat-erat, tangannya menutupi telinga, tidak berani melihat ke atas lagi. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Tiba-tiba, dengan suara menggelegar, mesin truk hidup sendiri. Budi langsung membuka mata, terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia menginjak gas dalam-dalam, melaju kencang meninggalkan tempat mengerikan itu tanpa menoleh ke belakang. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing di timur, membawa secercah harapan.